saya, bayangkan kita tinggal di tempat itu. Saya nggak tahu di Indonesia yang tadi saya bilang baru cuma beda agama aja. Orang nggak boleh bangun gereja sembarangan, orang nggak boleh beribadah sembarangan, di rumah diserbu karena dianggap rumah bukan tempat ibadat. Di mana Pancasilanya? Terus kita udah main Israel. Kalau gua jadi perdana menteri Israel, gua bilang, halo, beresin dulu rumah lu. Beneran Pak, saya ngomong as it is ya, karena saya nggak paham gitu loh. Kita menjadi munafik gitu. Itu aja. Jadi maksud saya coba pahami Israel itu juga dari masalah yang mendasarnya dulu. Gitu. Kira-kira itu. Ada lagi yang lain? Oh, iya. Berikutnya Bu, ya. Pertanyaannya adalah, jadi seharusnya menurut Ibu, bagaimana menurut Ibu, mengapa Indonesia tidak efektif untuk bisa berperan ya dalam perdamaian ini? Tidak akan efektif Pak, karena tadi kita tidak coba memahami Israel. Saya nggak usah ngomongin negara Pak. Tadi saya bilang, kalau memang Indonesia jago banget, kenapa yang depan matanya nggak beres-beres? Udah ada ASEAN, udah ada CAFTA, macam-macam apalah perjanjiannya ASEAN itu. Kenapa itu Laut Cina Selatan masih aja berantem? Itu yang jauh, yang deket kan, yang cuma berapa mil dari sini, 1.800 mil kalau nggak salah, malah kurang. Dari ujung Tanimbar ke arah Maluku itu 1.800, ke arah Laut Cina Selatan 1.800. Berarti kita dari sini mungkin cuma sekitar 800 mil. It's very close. Bayangkan kita mau beresin Israel itu jauh banget, kan? Nah, jadi gini, nggak bisa kalau kita tidak memahami orang yang berantem itu kenapa. Jangankan antar negara, suami istri aja Pak, atau kawan sahabat. Kalau saya nggak kenal si A, ya tadi saya bilang dengan baik, juga dengan si B yang sedang berantem dengan baik, bagaimana saya mau tahu akar masalah mereka? Nah, saya ini bukan diplomat atau bukan dubes Israel buat Indonesia, tapi saya sedang coba terangkan, itu loh, pahami dulu sejarah panjang tadi. Sehingga yang harus kita ajak duduk bersama, saya tuh bingung kadang-kadang ya. Kalau memang kita mau pakai power diplomat, katanya kita kekuatan diplomatis sangat besar. Negara Islam didengar sekali suaranya. Oke, kita nggak bisa mampu mempengaruhi negara Arab seperti Jarod. Buat guru udah kayak tambahan. Oke, sekarang Pak Jarod udah kerjain itu. Apa yang mesti kerjain? Mampu nggak kita dudukin Inggris dan Perancis? Coba lu duduk lagi deh. Gara-gara lu berdua dulu nih, gara-gara namanya si siapa Pico dan Sykes itu kacau di negara Timur Tengah. Coba deh, garis lagi, duduk lagi bareng. Itu coba. Indonesia bisa nggak? Saya menyedihkan. Memboikot sebuah negara hanya buat kepentingan politik lokal. Boleh nggak saya bahasakan gitu? Betul. Dan akhirnya membodohi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang membodohi seluruh rakyat Indonesia? Pak, banyak banget yang kita bisa maju karena Israel. Emang itu Thailand Pak, bisa jadi negara penghasil buah paling hebat dengan rasa yang demikian manis, demikian apa? Kalau Thailand udah paling jago dia. Apa namanya itu bioengineering ya? Rekayasa engineering itunya. Dari mana Pak? Ya dari Israel. Saya ini pernah bawa ke waktu itu kalau nggak salah Lombok. Ada yang minta tolong saya, pejabat DPRD-nya minta tolong saya untuk membuat bagaimana daerah sana tuh jadi hijau. Terus bikin program 1000 sapi itu bisa bagus. Ya kan? Bagaimana pertanian bisa mengalahkan Thailand. Saya langsung kontak saya di Israel. Sahabat-sahabat saya kan. Bantu dong nih, Indonesia mau gini. Oke, kalau buat terbang. Mereka itu kan orang sangat apa ya? Kalau orang belum pernah tinggal di sana, bayangin gini, pernah ke Bandung nggak Pak? Orang Bandung itu kan gampang kenal, gampang baik. Orang Israel itu kayak gitu mentalnya Pak. Ramah, terus seru gitu. Even IDF itu, walaupun kita diperiksa apa segala macam, tapi pakai ngobrol. Jadi bukan yang galak kayak apa gitu, enggak. Saya contohkan Pak, kan nyebelin tuh Pak kalau kita lagi lewat perbatasan dari Jordan mau masuk gitu. Biasanya gitu Pak, nggak pakai langsung penerbangan ya. Biasanya kalau lewat penerbangan dari UK memang udah langsung, tapi biasanya saya masuk lewat Jordan karena kemana dulu. Nah itu lewat bus. Bus itu harus lewat perbatasan yang di bawah itu Pak ada sebuah sistem alat segala macam yang anti bom. Kan pernah ada di bom bus itu. Mereka masuk nih Pak, sebentar. Paspor kita diminta. Okay. Kalau ada apa-apa kita suruh turun, buka deh kopernya. Dan itu random. Mereka by feeling aja. Kan mereka masih muda-muda, anak-anak IDF yang masih baru muda. Tapi mereka tahu turis itu penting buat Israel. Dan tahu banget orang macam bete banget kalau kopernya dibuka-buka. Bapak tahu apa? Attitude mereka itu. Dibukain lah koper, diajak ngobrol, ketemu minyak wangi. Lu kok punya kayak gini? Gua juga. Jadi kita yang diperiksa kan nggak jadi kayak sekarang diperiksa di bandara yang udah kayak kita robot itu. Enggak Pak.
Itu yang saya bilang, orang Israel itu lebih humanis kok. Tapi jangan pernah nyakitin mereka. Itu saya bilang, sejarah mereka tuh sejarah orang disakiti. Jadi dia tuh boleh dong kalau mereka tuh aware, punya kecurigaan atau waspada. Tapi at the same time, dia juga punya pendapat bahwa kalau dia di-attack, dia akan bikin orang 1000 kali attack. Pernah dengar nggak kalimatnya Moshe Dayan? Moshe Dayan tuh bilang gini, Israel itu harus menjadi bangsa yang kayak anjing gila. Itu kalimat Moshe Dayan terkenal sekali, Pak. Dan Israel itu harus menjadi bangsa seperti anjing gila. Apa artinya? Ngamuk aja gitu, ngamuk kalau diganggu. Anjing gila kan kalau nggak diganggu nggak ngamuk, Pak, dia diam aja. Was diganggu, selamat ulang tahun. Sama, Pak, Israel juga begitu. Karena kembali kita mesti tahu sejarahnya dan betapa mereka tuh sudah terombang-ambing dan mereka yakin kepada satu, mereka itu bangsa janjikan Tuhan. Bapak mesti cari buku ya, tolong Google deh. Buku saya itu hilang. Namanya Two Nations Under God. Dua bangsa di bawah Tuhan. Itu tentang apa, Pak? Israel dan Amerika. Jadi Amerika itu merasa dia itu kenapa dekat sekali sama Israel. Supaya kecipratan dia itu adalah bangsa di bawah Tuhan, makanya literal under God. Kan Tuhan di uang dia kan literal under God. Emang Indonesia ada? Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, nggak ada. Setelah kita dapat Pancasila tadi, nggak ada tuh di uang rupiah ini. Jadi Pak, beda banget antara slogan diucap sama praktek keseharian. Dan sayangnya saya belajar tentang tadi umat beragama yang rukun damai. Tadinya di Indonesia saya belajar itu banyak, Pak, ya. Ini kan makin faded di kita. Tapi saya malah menemukan di saya tuh itu tumbuh baik. Ya, Bu, kira-kira kalau menurut Ibu, hubungan diplomatik Indonesia-Israel ini apakah akan bisa mempercepat perdamaian Israel dengan Palestina? Sangat. Itu tadi saya bilang, dari tahun 62 kita pakai posisi, gue Islam terbesar, gue penting suara gue nih. Memang saya nggak undermine apa yang bikin Indonesia loh, Pak. Banyak hal Indonesia tuh bikin banyak. Tapi harusnya bisa lebih konkret lagi seperti Jared gitu. Jadi juga jangan dibaca, Bu Kol ini underestimate Kemlu gini-gini. Enggak begitu. Banyak yang diisi Pak Asal Yuda, Pak Martin Tetelgawa, banyak. Tapi maksud saya, tamparan untuk saya, tadi Indonesia begitu bangga dengan Islamnya itu tidak bisa mendudukan negara Arab tangan-tangan Abraham Accord gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau sekali ditanya sama Bapak, tantangannya apa tadi? Tantangannya? Iya. Apakah akan bisa mempercepat perdamaian? Bisa mempercepat dengan tadi saya bilang, udah saya uraikan, karena Arab sudah didekati oleh Amerika. Sekarang kita bisa mempercepat dengan mendudukan Perancis dan Inggris. Iya dong. Buktikan kemampuan diplomat kita itu bisa mempercepat perdamaian Israel Palestina dengan bisa mendudukan mereka. Tahu sejarah kacau balau dari mereka. Soal kota Yerusalem itu, Bu, menurut Ibu gimana? Apakah itu harus menjadi bagian daripada Israel, ataukah bagian daripada Palestina, atau bagaimana seharusnya? Satu-satunya yang buat saya sedih itu terkait Trump adalah dia mau bikin ibu kota itu pindah Yerusalem. Dalam pandangan saya, apalagi saya itu lama di Yerusalem, Pak, ya. Jadi saya itu kan tinggal rumah apartemen saya di Tel Aviv. Saya punya villa di Ras Hanekra. Karena saya itu dari Ras Hanekra itu bagus loh, pantai yang bagus, bisa bekas Romawi, dan itu ada perbatasan yang terkenal. Jadi itu kan Bukit Karang. Saat perang, tentara-tentara penyelundup itu suka masuk lewat laut, Pak. Bukit Karang itu, Pak, di antara laut. Jadi saya tuh melihat bagaimana sejarah darah dan air mata itu, jadi saya bisa rasakan itu. Tapi Yerusalem itu buat saya beda karena tadi, Pak, saya di situ itu banyak mungkin mengalami, kok orang bilang mengalami proses atau pengalaman spiritual. Transenden. Enggak transenden, tapi saya mengalami pengalaman spiritual yang menurut saya itu penting gitu. Contoh, saya bisa berdoa di tembok ratapan. Kemudian saya bisa masuk ke semua tempat yang saya nggak masukin. Bintang David. Tempat lahir Yesus itu, Pak, itu ada di gereja Kudus. Yang ketika kita masuk itu sebenarnya punya Ortodoks. Dan kalau kita mau tempat Yesus lahir yang ada di Bintang David itu, kita mesti turun dari gereja itu ke bawah. Ruangannya kecil, Pak, paling cuma 2,5 meter atau 2,5 meter. Ada palung David dan ada star David itu. Bapak bayangkan ini gereja Ortodoks yang hitam. Ortodoks kan hitam, Pak, enggak, ya kan? Kalau berwarna tuh warna-warnanya suram gitu. Dengan bau-bau yang itu udah eksotik sekali ya, Pak. Dan saya ini orang gampang pingsan. Makanya kalau saya ke Arab, saya ke Mekah, saya umroh, saya pasti akan beli jam sepi karena saya nggak tahan lihat orang. Saya kalau lihat orang banyak saya pingsan. Nah, terus saya mikir, aduh, saya mesti masuk ke situ, mau lihat bintang David, pengen nyentuh dong.
Terus gimana caranya? Gue pasti pingsan lah, orang banyak banget yang orang masuk Pak dari mana-mana kan, segala bangsa. Terus saya kasih tahu sama pendeta Ortodoks, kamu lihat pilar itu, kamu pegang. Kamu tas pilar itu, kamu berdoa. Mau sama Bunda Maria kan, atau gambar seperti itu, atau sama saya tadi kamu berdoa, kamu pengen masuk situ, dan kamu pengen kosong, karena kamu gampang pingsan. Believe it or not, Pak. Saya pegang itu pilar. Jadi kalau itu pilar itu ada Bunda Maria di sebelah kanan, Pak, dekat si turunan. Saya pegang, saya bilang, Tuhan kalau memang kamu ada, saya udah bagi Tuhan aja, gue nggak tahu yang mana Tuhannya kan. Tuhan kalau ada, di saya pengen nyentuh bintang David, saya cuma pengen sendirian atau sama yang dampingi saya dari yang ikut untuk foto, bahwa bukti saya udah pegang bintang David. Jadi tolong kosongkan itu sebentar, kalau memang kamu ada. Serius Pak. Saya mendekat Pak, itu bisa kosong terus, semua orang pada hilang. Saya turun ke bawah, Kosong. saya pegang bintang David dan senyum trik gitu kan, terus sentuh bekas palungan, udah gitu masuk orang banyak. Saya keluar udah aman. Coba. Jadi kalau dibilang itu contoh saya mengalami itu. Terus kedua, kenapa saya mengangkut salib? Karena saya itu kan tersentuh sekali dengan perjuangan Yesus waktu utamanya gara-gara filmnya Mel Gibson. Buat saya tuh Mel Gibson tuh canggih saya lah Pak. Maksudnya bikin film bisa merasakan penderitaan Yesus seperti itu ya, ya kan? Jadi saya ingin tahu bagaimana sih rasanya Yesus. Saya tuh makanya ikut Via Dolorosa. Jadi memanggul salib sebesar itu hanya 10 orang kan yang manggul. Dan setiap jatuhnya Yesus itu kan semua tanah di Yerusalem itu adalah tanah asli Bang, nggak pernah boleh ditimpa sama nggak boleh. Karena kan itu kota dan sekota Pak. Kalau Bapak di dekat situ tuh Bapak udah bisa masuk sampai ke tempat-tempat dibuat oleh Israel. Kota-kota tua di bawah yang sudah tertimbul-timbul itu Pak. Ini kan kota tumbuh di atas kota, tumbuh di atas kota gitu kan. Nah, jadi Bapak bisa bayangkan saya itu ikut itu, dan sekali lagi saya bilang ada beberapa perhentian itu belong to another Christian, satu Kristen Ortodoks, satu Kristen Armenian, satu Kristen apa. Yang paling parah Armenian Pak, saya lupa ada titik berapa ya, titik 9 atau titik berapa. Tapi begitu kita sentuh, karena memang dia juga belokan, jadi pasti kita cenderung bahwa salib pasti jatuh karena berat ya. Itu tahu nggak apa? Bukannya dia melarang orang sentuh. Kan orang datang ke situ macam-macam agama, mungkin juga macam-macam negara. Dia harus menjaga kesucian Tuhan Yesusnya itu. Bapak tahu apa? Itu ada nan dari Armenian. Setiap orang sentuh, dia lap. Setiap orang sentuh ya. Tiap hari pagi sore Pak. Kerjanya ngelap doang. Bukan, nah, itu kan menarik Pak. Iya. Betapa Israel itu terbuka. Kalau dia orang begitu jahatnya nggak boleh agama lain sentuh. Ya dong. Iya kan? Enggak, dia siapa yang sentuh. Tapi ada the Armenian yang bersih. Nah di tempat Yesus disalib pun begitu Pak. Itu kan dulunya Bukit Golgota ya. Tapi kalau sekarang jadi gereja. Itu pun ada segmentasinya. Nah kalau nggak salah Armenian itu paling bawah. Karena saya pernah nyasar. Sebenarnya orang nggak banyak tahu kalau tempat Armenian itu di bawah. Saya itu tadi saya bilang, kadang-kadang pengalaman spiritual itu kita nggak tahu Pak dibawa kemana. Waktu itu saya masuk situ kan dengan rombongan pendeta. Karena untuk tahu saya mesti dengan pendeta Pak, itu kan bukan wilayah Islam. Jadi saya masuk ke rombongan di bawah pendeta Katolik. Jadi saya ikut tuh di tempat Yesus yang disalib, yang darah tuh nempel di batu-batu itu. Wah orang pada kesurupan Pak. Wah yang pantai Costa jadi apa, yang ini jadi nyanyi, yang histeris, ngeri loh Pak. Trans kan Pak, trans karena kan ruangannya sempit. Terus ada energi ya, kalau kita bilang dari energi kan energi di situ gitu. Saya kan takut, saya lari. Karena ngeri kan orang itu, jadi lagi gitu saya kabur. Nah kabur saya itulah, makanya saya bilang 2 kali saya punya pengalaman spiritual lebih aneh lagi. Saya tiba-tiba nyasar kayak ke lorong, kan turun-turun tangga gitu Pak. Lah, ternyata itu titik terbawah Bukit Golgota Pak. Jadi darah Yesus paling banyak malah di sana. Kan darah turun ke bawah. Iya. Nah di situ punya Armenian juga. Jadi situ ada satu nan, kan itu nggak boleh dipegang Pak. Jadi ada kaca gitu. Nah kita cuma pegang kaca. Itu pun kacanya dilap sama dia. Setiap kita pegang. Darah yang nempel di batu karang itu, batu Bukit Golgota. Nah yang kedua adalah ketika aku ke Al-Aqsa. Al-Aqsa itu saya mesti beda banget Pak kalau Al-Aqsa. Al-Aqsa itu begitu kita masuk kan itu udah dekat pasar Pak ya. Ketika dia masuk, itu tuh halaman dijaga oleh para pejuang Islam itu. Wah senjatanya berat Pak, ini ubet-ubet semua. Ubet semua Pak, jadi beda masuk ke gereja-gereja, masuk ke tadi tempat-tempat sucinya agama mereka yang lain-lain selain Islam itu beda. Masuk Al-Aqsa itu dijaga ketat Pak, dijaga ketat. Begitu saya masuk Assalamualaikum gitu kan, penjaganya langsung keluar 6 gitu kan. Terus saya bilang, saya mau masuk gitu kan, mau ketemu muftinya, imamnya. Ada apa dia bilang gitu.
Saya mau lihat tempat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dan saya pengen tahu Masjidil Aqsa bukan cuma dari cerita kan, Di Al-Aqsa, detailnya. ya. Kamu baca dulu Fatihah, baca aku, kulhu baca, untung gak disuruh baca Yasin, kalau Yasin gak bisa. Udah nggak bisa. Nggak bisa, ya kan? Dia langsung oke, dari Indonesia, Assalamualaikum, silakan masuk. Akhirnya pendek cerita saya dibawa. Terus saya bilang gini, waktu Nabi mau Isra Mi'raj, Nabi itu sembahyang di mana? Kenapa juga saya nanya juga begitu? Saya juga nggak tahu kenapa saya nanya begitu. Urusannya apa gunanya Nabi sembahyang di mana? Tapi pokoknya itu terucap dari mulut saya. Tiba-tiba Pak, ini orang Arab loh, gede banget ya. Kebanyakan orang Arab tuh gede banget, segede bapak kali itu pakai. Sementara saya dulu pernah keliling beberapa negara waktu itu sama Temi Habibie, keluarga Habibie, diingetin tuh, lu kalau sama orang Arab hati-hati, hilang lu. Sekali gitu kan. Jadi waktu saya mau dibawa turun ke Pak, aduh gue dihilangin gak ya? Tapi udah ini masjid lah gitu kan, apa saya tempat suci. Saya ikutin ini sama deg-degan nih Pak. Itu lorongnya panjang banget, di bawah Aqsa Pak, itu lorong gua gitu. Tiba-tiba berhenti di satu tempat Pak, itu ujung batu. Jadi kalau di atas satu batu besar itu, di bawah inilah batu dasarnya. Ya kan, kebayang ya? Iya. Ini kan gerejanya gini nih, ini kan batu nih. Masjidnya sorry. Mungkin patahannya di sini, nah, batu bawah tuh di sini. Nah, saya tuh ke bawah itu. Di situ ada kayak cekungan gitu tempat Nabi sholat. Saya cuma sholat sendiri Pak di situ ditemenin sama si imam. Mestinya. Gimana coba saya nggak merinding Pak? Jadi banyak pengalaman juga spiritual yang bikin saya akhirnya tadi saya kok jadi punya perasaan bahwa apa ya, kebenaran itu harus disampaikan. Kalau enggak orang misunderstand all the time about the Israelis. Belum lagi kalau saya cerita saya dibawa ke tempat mereka kan punya ini Pak, punya apa sekte-sekte gitu. Ada yang apa yang namanya saya lupa tuh, itu saya bawa tuh kitabnya itu ada foto yang lihat dari situ. Itu orang suci Pak, tinggi banget Pak, panjang bener, mungkin sampai seperti Nabi Daud itu apa orang panjang itu ya. Itu sama Pak orang suci banget berdoa. Itu terus doa kayak ada rabainya. Saya kan lagi lewat sama orang saya lain sendiri dan jangan salah Pak, kita seperti masuk ke pura, kalau perlu kita mesti pakai apa? Masuk dari situ kita mesti pakai kayak Islam. Mesti rapat gitu, nggak boleh pakai baju terbuka apa. Ketika saya habis berdoa di situ segala, tahu rabainya manggil saya sini. Dia kayak bisa lihat, kamu nih ya satu hari harus cerita banyak tentang Israel keluar, nggak banyak kan? Beneran Pak? Dia nggak tanya saya dari bangsa apa enggak? Tentu dia ngomong ini, kamu dari tadi saya lihat sehari kamu harus ngomong tentang Israel sebenarnya. Nah kata-kata dia itu Pak, ke saya tuh kayak beban. Beneran. Kan saya juga mikir kalau gue ngomong Israel tadi yang aneh, maka tiba-tiba kok kemarin ya di Wahid mengundang saya bicara dan saya pikir ya udah kan udah waktunya lah aku ngomong. Orang mau membenarkan atau menyalahkan terserah, tapi itu pengalaman saya dong yang saya alami dan makanya saya tulis juga di buku gitu. Nggak bisa itu gitu dialami orang. Coba ada belum lagi Bahai, ya kan? Bahai itu kan juga agama yang aneh waktu itu bilang, tapi dihormati di Israel. Ada Bahai di Israel? Lah, gereja terbesar paling bagus di Israel Bahai Pak. Itu putih kayak White House di atas bukit. Gereja Bahai itu mahal sekali Pak, dan itu kalau nggak salah itu mahal sekali, jadi kan Israel kecil Pak ya, membebaskan tanah untuk bikin gereja Bahai itu tuh mahal sekali. Pendetanya tuh pakai itu, saya ingat waktu itu pakai Mercy yang paling baru, jadi orang kaya, agama orang kaya Bahai itu, makanya kan Madonna semua. Gitu. Jadi tadi soal Yerusalem tadi sebaiknya bagaimana Bu? Kembali, saya ngomong Yerusalem seperti apa, kenapa saya tadi cerita agama Ina itu, supaya ada latar belakang. Kalau saya pribadi lebih percaya mending Yerusalem itu menjadi sementara ya, sebelum Indonesia bisa duduk tadi, katanya yakin bisa dapetin. Sementara menjadi tempat milik internasional dan dijaga oleh internasional. Maksudnya PBB? Ya apapun lah. Jadi sekarang orang tetap bisa ke situ, tidak dibelah antara Palestina dan Israel juga. Semua sama seperti saya ceritakan dari panjang lebar ini, bahwa saya bisa menikmati Yerusalem seperti kemarin saya menikmati gitu. Karena kalau itu terus jadi jatuh ke tangan siapapun, saya nggak mau sebut apa ya, ya pasti nggak akan seperti itu Pak. Sebelum agreement betul-betul antara mereka terwujud gitu, pasti nggak, pasti. Dan dari segi keamanan agak bahaya Pak. Di sana tuh polisi, waduh, polisi Israel ini kan ini Pak, polisi anti terornya Israel itu kan bukan polisi, dia tentara Special Forces yang di BKO kan ke polisi. Makanya itu yang saya dari awal juga ngomong kenapa di polisi kita tidak seperti Israel aja gitu loh.